Dan kalau memang negara atau situasi tidak memberikan pekerjaan yang cukup, Indonesia pengangguran piro datane? Saya nanya dulu ke Sohibul Hajat. Boleh lanjut apa? Ini jam berapa, Pak? Ini masih ada sesi tanda tangan. Satu sesi lagi ya. Satu pertanyaan. Berarti satu golden ticket ini ya. Siapa ini? Ini siapa ini? Saya mau ke Pak Panji dong, yang milih dong editor Iya, buku editor buku Filsafat dari Kebahagiaan. Silakan, Pak Panji. Iya, Yang mana? ujung, Yang yang mana? Yang ujung. mana? Baju merah yang agak jauh berdiri laki-laki. Ah, iya. Oh, ini mah deket nih Pak Panji. Agak jauhnya di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Mungkin yang pertama sebelum mungkin masuk ke sesi tanya, eh tadi saya baca ranking di ini rankingan di IG-nya Presiden Jang Cuker. Rektor terbaik itu sekarang Mbah Nun, dan saya amat bersepakat dengan itu. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin mendoakan secara pribadi teman-teman juga, teman-teman Ma'iyah, agar Mbah Nun lekas pulih ya, bisa menemani kita semua, terutama sedulur-sedulur Ma'iyah yang mungkin sedang babak belur dalam menghadapi kehidupan begitu. Uh, Ada satu kata, kehidupan politik. Juga cerita juga karena apa ya? Salah satu keinginan saya di Jogja itu apa ya? Sejauh ini yang belum sampai itu ingin bersua langsung dengan Mbah Nun begitu. Saya malah pernah ketemu Mbah Nun itu di Kenduri Cinta Mas Abrang di Jakarta tahun 2021. Jadi ingin sekali lah ketemu Mbah Nun karena sampai di Jogja itu belum pernah. eh Selanjutnya kalau cerita soal kebahagiaan mungkin secara pribadi saya ini termasuk orang yang eh kayak mana ya, kadang absurd tapi juga kadang itu bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana gitu karena saya tidak mau dipatok soal standarisasi kebahagiaan menurut siapapun begitu. Jadi kadang sesederhana saya tuh muter air keluar apa muter keran keluar air dari keran saya tuh bisa bahagia. Hal yang kayak gitu yang receh-receh begitu gitu kan. Tapi saya apa juga kadang gampang sedih pada hal-hal yang ini kayak curhat nanti nih. Sedih begitu. Ini ya mudah-mudahan tidak apa-apa saya curhatkan di sini. Saya sedih ada seorang nggak apa ya teman-teman ya. Saya sedih ada teman saya yang dia memutuskan untuk bekerja katakanlah pekerjaan itu tidak diinginkan lah begitu. Misal, aduh gimana nih saya sebut gak ya? Takut tidak bijaksana menyebutnya di sini. Dia jual apa ya? Menjadi kurir untuk mengantarkan minuman keras gitu. Eh Ya bisa dipahami ya konteksnya ya. Ceritanya, saya itu sedih, Mbak. Dia cerita kan, dia cerita balik-balik itu persoalan ekonomi. Baru selesai kuliah, sarjana, punya hutang di sana sini dan coba untuk membayar hutang, gitu akhirnya diputuskan untuk itu. Saya nggak mungkin berani, apa saya belum berani lah untuk wah ini dosa dan segala macam. Saya nggak masuk di situ. Saya pancing aja. Saya sedih apa ya dengan keadaan teman saya. Kesedihan saya itu karena saya nggak bisa bantu. Kira-kira begitu. Nah,
Jadi saya sedih hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau untuk soal pribadi saya tuh gampang bahagia pada hal-hal yang receh begitu. Itu curhat saya mudah-mudahan bisa diterima. Terus kalau apa namanya kalau untuk pertanyaan sendiri kalau mungkin untuk Mas Abrang ya apa namanya eh Pak Faiz. Oh, satu aja pertanyaannya, Mas. Mm-mm. Boleh nggak ini? Oh, ini belum masuk ke oh, belum pertanyaan tanya. kok. Ini belum tanya. Curhat dari tadi nih Mbak, curhat. Tak kira wes. Astaga loh. Iya. Ngapunten. Apa eh mungkin apa ya karena Mas Abrang adalah seorang penggiat seni ya saya dengar lagu-lagu Leto khususnya di tahun-tahun yang di bawah 2010-an itu saya dengar lagu-lagu Leto. Jadi sejauh mana ya apa namanya peran emosi gitu ya dalam apa namanya itu proses kreatifnya Mas Sabrang. Apakah itu banyak lah sedang sedih gitu kan apa perenungan apa kebahagiaan yang apa mempengaruhi Mas Sabrang dalam berkarya. Mungkin itu. Ki kudune pertanyaan tahun 2010 ya. Ah, saya belum perkenalan tadi ya, udah ya. Saya Fikri, Mbak. Saya Fikri dari Kota Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih. Pilihan orang lain gitu. Jadi kan rasa melu sedih apa pol. Wong ki beda-beda yo. Iki apa? Itu mungkin saking sayangnya karo temennya dan tapi menurut saya itu yang saya pernah bicarakan bahwa ketika sesuatu mengganggu kepalamu itu hadiah. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk menemukan diri, kesempatan untuk ilmu dan seterusnya. Dan saya menyambungkan dari konsepnya Pak Faiz tentang bahagia dari meaningful. Ada pintu bahagia, kan tadi ada bahagia baik, good, ada bahagia seneng, ada bahagia bermakna. Nah ini jadi kesempatan bahagia bermakna. Kenapa? Karena ketika kamu sedih sama temanmu dan tahu akar masalahnya adalah ekonomi, ada kesimpulan bahwa ternyata tidak cukup pekerjaan di Indonesia. Mungkin akan berubah dengan oke, jadi kita langsung anyway disensor toh. Enggak, tapi artinya Anda dibukakan pintu untuk menjadi hidup bermakna jika Anda bersedia ngambil masalah itu menjadi misi hidupmu kan. Kemudian gitu. Oke, misi hidupku gimana caranya aku bisa membuat pekerjaan sebanyak mungkin agar tidak ada lagi orang yang harus mengambil pilihan seperti ini yang dia tidak mau. Orang tuh pasti ngambil pilihan yang resikonya paling kecil. Artinya resiko ketangkap polisi mungkin lebih kecil daripada resiko nggak bisa makan. Mungkin kan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang perlu dikutuk, tapi perlu dipecahkan masalahnya. Dan kalau memang negara atau situasi tidak memberikan pekerjaan yang cukup, Indonesia pengangguran piro datane? Oke, 35 jutaan jari ini, nek jari debat presiden kemarin, ya kan 35 jutaan pengangguran. Bentar lagi akan turun lapangan pekerjaan hampir 45% karena datangnya AI. Nah ini moga-moga berdoalah dengan kencang akan presidenmu mikir soal iki, mikir bansos tok. Oke, terus kita butuh diberdayakan, bukan diberi ketergantungan. Karena dikasih itu ketergantungan, tapi diberdayakan iso golek. Oke toh. Nah, ini kesempatan Anda untuk menjadi hidup yang bermakna. Mungkin hidup dalam perjalanan menuju hidup yang bermakna bisa mengalami tidak good, bisa mengalami tidak senang. Tapi bahagiamu dari bermakna dengan dari berjuang itu. Menurut saya yang paling egaliter, yang paling bisa dicapai kebahagiaan adalah dengan hidup bermakna. Karena bermakna hanya berhubungan dengan keberanian mengambil tanggung jawab. Yang di Islam kok ini dipaksa ya. Apa kue kudu rabi. Artinya kan ngambil tanggung jawab itu. Kudu rabi. Artinya nek kue ternyata tidak pengen rabi, berarti kue lepas dari tanggung jawab itu. Ambil tanggung jawab yang lain kan gitu. Nah, jadi menurut saya monggo setiap orang punya sedihnya sendiri, setiap orang punya gatelnya di kepalanya sendiri dan menurut saya itu juga jalan untuk menemukan kebahagiaanmu di alur yang mana, di jalan yang mana. Dan semoga
salah satu kebahagiaannya ketemu Mbah Nun segera bisa tercapai dengan segera mungkin. Amin. Iya, Terus wis toh gimana apa meneh Simone? Udah ya? aku doain. Oh, sisanya curhat tadi. Nggih, materi udah ya tadi. Mau loh Mas Ajane emosi yang pertanyaan tahun harusnya 2010. Oh ya. Dari mana Apakah ketika bikin lagu, apakah ketika emosi, apakah ketika bertapa dan seterusnya. Kowe nek krungu ceritane dadi ilang romantise lho, Cah. Aku banyak gawe tulisan iki nyambi gaple soalnya. Gawe liriknya. Karena gini, gampangnya gini. Apakah itu datang dari emosi? Menurut saya, keadaan emosi tertentu, kondisional tertentu itu membuka prompting di kepala. Membuka pilihan kata, membuka nuansa, membuka pilihan kata dan seterusnya. Tapi ada dua cara untuk mencapai situ. Satu, nunggu kejadiannya tertimpa. Ada kejadian tertimpa misalnya ini. Ada yang sangat produktif ketika patah hati. Lagi sedih-sedih dia ketimpa masalah. Ada dengan cara yang sengaja, biasanya jiko ganja atau obat-obatan, di mana di amplifying emosinya sehingga dia bisa membuat karya berdasarkan emosi itu. Yang satu sustainable, yang satu nggak sustainable, tapi nggak bisa di direct. Ada cara yang ketiga yang saya pilih. Saya ketiga adalah kita tahu bahwa emosional itu bagian dari permainan dan kita ingat momen permainan itu. Jadi ketika mau ngambil emosinya, kita ingat keadaan itu dan termerasuk dalam situasi itu. Kita punya waktu 1 jam 2 jam untuk mengalami emosi yang intens itu dan kemudian membuat karya. Itu mungkin butuh latihan dan disiplin karena setiap pengalaman menurut saya itu senjata. Ini kartu, oke. Wis tau ngalami sedih, wis tau ngalami kecewa, wis tau ngalami kecewa dan tapi marah, kawinan macam-macam emosi, oke. Itu triggernya kita ingat dan ketika mau bikin lirik waktu itu ya saya narik sebuah kondisi yang pernah saya alami agar emosi itu muncul lagi agak intens sedikit sambil main gaple miso sambil nulis. Lagi sedih, gaple, sak kata, sak kata, sak kalimat gitulah intinya. Nah, itu yang saya lakukan tapi bukan satu-satunya cara. Tidak ada standar SNI untuk cara membuat lirik. Berbagi pengalaman saja. Matur nuwun. Semoga Mas Fikri paham ya. Makasih. Pak Faiz. Teman-teman biar kita tidak menutup acara malam ini dengan jargon, Pak Faiz harus berdoa. Agar Sebelum Pak Faiz berdoa, saya pengen punya satu kalimat. Tuku aja bukunya. tidak berjalan tugasku di sini itu mengiklankan buku ya. Bantu Pak Faiz untuk terus berkarya, guys. Kalau bukunya laku, Pak Faiz akan terus berkarya. Orang ngono. Bantu dirimu men ora goblok-goblok. Punya. Benar. Karena buku itu untuk yang membaca, bukan untuk yang menulis ya. Kayak bansos dia begini loh. Untuk Mentang-mentang disebut jenenge. kita doakan ini Pak, para fakir-fakir kebahagiaan ini agar bisa menemukan jalan untuk bahagia. Gimana Mbak Kalis? Pakai amin nggak? Lah tandungan. Iya, mau. Angel banget ya suasana ini. Ya ruwet ya Allah, bar donga. Nah, ya harap tak tungani kok dianggap. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Malam hari ini mari kita maknai, kita deklarasikan entah apapun yang teman-teman rasakan.
kita maknai pokoknya malam hari ini adalah kebahagiaan. Ya, karena bahagia atau tidak bahagia sebenarnya kan kuncinya di bagaimana kita menempelkan makna terhadap apa yang kita alami dalam keseharian kita. Kuncinya lebih banyak di situ. Maka ayolah kita maknai apa saja sebagai jenis kebahagiaan. Meskipun mungkin bentuknya macam-macam dan rasanya macam-macam. Oke, kita tutup dengan doa. Semoga semua yang kita jalani, kita lakukan malam hari ini serba sedikit meningkatkan kualitas diri kita, lahir batin, kualitas hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, melepaskan kita dari banyak penjara seperti kata Mas Abrang tadi ya, kita banyak di penjara, mungkin oleh penjara sejarah, mungkin oleh penjara alam dengan hukumnya, mungkin oleh penjara masyarakat, bahkan oleh penjara ego kita sendiri, diri kita sendiri. Baik, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina, ultuf bina, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz matur nuwun, Mas Abrang matur nuwun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.